Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan yang disebut dengan sumber daya alam atau SDA. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang berbagai jenis sumber daya alam. Yang kedua, hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Dan yang ketiga, dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Sumber daya alam dapat berupa kumpulan beraneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, memerlukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan. Materi yang pertama yaitu berbagai jenis sumber daya alam. Berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang laut, dan gas bumi. Berikut contoh sumber daya alam penghasil energi. Yang kedua, sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan tanah. Berikut contoh sumber daya alam penghasil bahan baku. Dan yang ketiga, sumber daya alam untuk kenyamanan, seperti udara bersih dan pemandangan alam. Berikut contoh sumber daya alam untuk kenyamanan. Menurut ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang kekal seperti sinar matahari, ombak, angin, dan air terjun. Berikut contoh sumber daya alam yang kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, logam, dan gas bumi. Berikut contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Berikut contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jika dilihat menurut jenisnya, kita akan mendapati 2 macam sumber daya alam, yaitu yang pertama, sumber daya alam non-hayati, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup, seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. Berikut contoh sumber daya alam non-hayati. Yang kedua, sumber daya alam hayati, meliputi berbagai jenis makhluk hidup, seperti berbagai mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Berikut contoh sumber daya alam hayati. Materi yang kedua yaitu hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Semua yang ada di alam ini merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan ada pula yang harus diolah lebih dahulu dengan menggunakan teknologi. Benda-benda yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan asalnya.
Pembuatan benda yang memerlukan teknologi sederhana, misalnya seperti pembuatan tempe dan tahu dari bahan dasar kedelai. Materi yang ketiga yaitu dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Sumber daya alam hayati sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui tetap memiliki jumlah yang terbatas. Hasil yang terus berlanjut jangan sampai terlewatkan sehingga tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan. Adapun contoh penurunan kualitas lingkungan yaitu 1. Penggenangan lahan produktif oleh air banjir, pasir dari letusan gunung berapi, dan pengerasan aspal. Yang kedua, penggunaan lahan terlalu sering tanpa pengolahan tanah yang baik, sehingga produksi pertanian menurun. Yang ketiga, penebangan pohon yang luas tanpa segera ditanami kembali, sehingga binatang liar kehilangan habitatnya. Oleh karena itu, harus terus dilakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, antara lain dengan cara 1. Tebang pilih, yaitu cara penebangan hutan dengan tujuan agar produksi kayu-kayu yang dapat dijual tidak terus menurun. Yang kedua, penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. 3. Penangkapan musiman untuk ikan untuk menghindari kepunahan. Yang keempat, keanekaragaman bahan pangan untuk mengurangi gangguan yang bisa merusak ketersediaan semua jenis pangan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian mengerti dan memahami materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.